Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, ketemu lagi sama Bapak. Dan Bapak mau menyinggung sedikit tentang apa yang kita kemarin bahas, yaitu sudah ada dua subbab. Yang ada pertama ada tentang ketenaga kerjaan, yang kedua adalah pengangguran. Dan salah satu yang masalah yang sering disinggung, ya, apalagi dalam masalah ketenaga kerjaan dan juga pengangguran adalah salah satunya adalah sistem upah, ya. Nah, nah apa sih itu upah? Upah merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran yang bisa dilakukan dengan harian, mingguan, atau bulanan. Nah, macam-macam sistem upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, yakni pemberian upah berdasarkan waktu atau lamanya bekerja dari pekerja. Yang kedua, menurut prestasi, yakni pemberian upah berdasarkan prestasi atau jumlah barang yang dihasilkan atau jumlah pekerjaan yang dia kerjakan. Gitu. Semakin banyak jumlah barang atau jumlah pekerjaan yang dihasilkan, yang dikerjakan, semakin besar pula upah yang diterima oleh pekerja. Yang ketiga, ada sistem upah borongan, yakni pemberian upah berdasarkan kesepakatan pemberian kerja dan pekerja. Ya, misalnya dalam tukang bangunan atau dalam tukang kontraktor atau misalnya ya, biasanya itu menggunakan sistem upah borongan, ya. Terus sistem upah premi yakni pemberian upah dengan mengombinasikan sistem upah prestasi yang ditambah dengan premi tertentu, ya. Yang seterusnya sistem upah partisipasi yakni pemberian upah khusus berupa sebagian keuntungan perusahaan pada akhir bulan tahun buku. Upah ini merupakan bonus atau hadiah. Jadi selain menerima upah seperti biasa, pada sistem upah ini pekerja akan menerima sejumlah upah lagi di setiap akhir tahun buku. Sistem upah partisipasi ini disebut dengan sistem upah bonus. Seterusnya ada sistem upah mitra usaha atau co-partnership, yakni pemberian upah seperti sistem upah bonus. Bedanya upah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk saham atau obligasi. Ya, dengan memberikan saham diharapkan pekerjaan lebih giat dalam hati-hati dalam bekerja karena mereka juga merupakan pemilik perusahaan. Sebenarnya ada sistem upah indeks biaya hidup, yakni pemberian upah yang didasarkan pada besarnya biaya hidup. Semakin naik biaya hidup, semakin pula besarnya upah yang diberikan. Namun saya belum pernah ada penerapan sistem upah yang indeks biaya hidup, ya, karena rata-rata itu ada sistem upah waktu, prestasi, dan juga borongan, ada premi, ya, ada partisipasi, dan juga ini. Terus ada sistem upah skala berubah atau sliding scale, ya, nah, yakni pemberian upah berdasarkan skala hasil penjualan yang berubah-ubah. Apabila penjualan bertambah, jumlah yang diberikan juga bertambah. Demikian pula sebaliknya. Kalau misalnya berkurang, jumlahnya upahnya berkurang gitu. Nah, terus ada sistem upah produksi atau production sharing. Yakni pemberian upah berdasarkan naik turunnya jumlah produksi secara keseluruhan. Bila jumlah produksinya naik 5%, upahnya juga naik 5%. Demikian pula sebaliknya, ya. Jika sistem upah bagi hasil, yakni pemberian upah dengan memberikan bagian tertentu kepada pekerja dari hasil atau biasanya keuntungan yang diperoleh. Sistem ini biasanya dipakai di sektor pertanian. Ya, kalau misalnya panennya punya 2 orang nih, petaninya sawahnya 2 orang. Nah, sekali panennya 2 ton. Itu makanya dibagi hasil. Dibagi dua. Jadi masing-masing petani warga sawah deh bisa menang 1 ton. Itu. Nah, bagaimana nih sistem upah di Indonesia? Nah, di Indonesia pengusaha bisa memilih sistem upah yang sesuai untuk jenis perusahaannya. Akan tetapi pemerintah memiliki kewajiban menetapkan berapa besarnya upah minimum yang harus diterima pekerja agar bisa hidup layak. Itu yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mengenai kewenangan pemerintah dan juga kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Maka pemberlakuan UMR atau upah minimum regional diubah menjadi UMP atau upah minimum provinsi dan UMK atau upah minimum kota atau kabupaten. Dalam hal ini pemerintah kota atau kabupaten tidak boleh menetapkan UMR di daerahnya yang jumlah
jumlahnya di bawah UMP yang sudah ditetapkan oleh provinsi. Dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan pula antara lain UMP atau UMK hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Itu berarti bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun berhak memperoleh upah di atas UMP atau UMK. Bagi pengusaha yang telah memberikan upah di atas UMP atau UMK dilarang menurunkan upahnya. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2003 yang mengatur tentang pajak penghasilan bagi pekerja. Menurut peraturan ini, bagi para pekerja yang menerima upah yang jumlahnya kurang atau sama dengan UMP atau UMK, maka pemerintah wajib menanggung atau membayar pajak penghasilan para pekerja tersebut. Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk mengurangi beban pajak para pekerja yang upahnya kurang atau sama dengan UMP atau UMK. Itu ya. Nah, begitulah tentang sistem upah, apalagi tentang sistem upah di Indonesia seperti begitu ya. Nah, oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.